Waktu itu saya masih tinggal di daerah Secang, Magelang. Kami sekeluarga akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Dan oleh karena itu sejak pagi saya dan keluarga sudah sibuk prepare dan packing. Benar, kami sekeluarga berniat akan berlibur sekaligus silaturahmi ke rumah saudara di Jakarta. Kami berniat berangkat dari Magelang sore hari, jadi perjalanan akan lebih santai. Dan Bapak bermaksud menghindari keramaian dengan tidak melakukan perjalanan jarak jauh di siang hari. Singkat cerita, berangkatlah kami sekeluarga dari Magelang kira-kira jam 4 sore dan rute yang kami ambil adalah melalui jalur utara. Dan selama perjalanan kami tidak memiliki firasat buruk apapun. Jadilah perjalanan panjang pun dimulai. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Adzan maghrib sudah berkumandang. Kami pun lantas memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid sekaligus menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat kami pun melanjutkan perjalanan. Dan semakin jauh kami melaju, malam semakin larut menemani perjalanan. Yang semula di awal perjalanan suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa saya dan kedua adik saya, kini berubah perlahan menjadi sepi. Entahlah, itu mungkin karena ibu dan kedua adik saya sudah tidur lelap dan yang masih terjaga saat itu hanya saya dan Bapak. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Dan kami sudah memasuki area alas roban. Nampak jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Dan disinilah suasana sudah mulai mencekam. Bapak pun mulai mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap berliku penuh tanjakan dan turunan, yang kiri dan kanannya jurang. Hingga saya dan Bapak merasa ada hal yang ganjil dan aneh. Sejak kami memasuki area alas roban, kami tidak berpapasan dengan kendaraan lain seperti bus antar provinsi atau kendaraan lainnya. Padahal jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju kota Tegal. Dan setelah melaju beberapa saat, tiba-tiba brak! Mobil yang kami naiki menabrak sesuatu di tengah jalan. Sontak Bapak langsung menepikan mobil ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Saya dan Bapak lantas turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Sementara ibu dan kedua adik saya yang terbangun mendengar suara benturan tadi langsung panik dan mau keluar dari mobil. Namun Bapak melarangnya dan menyuruh mereka agar tetap di dalam. Kemudian saya pun bergegas memeriksa bagian depan mobil, sementara Bapak memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil. Saat itu saya benar-benar yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bumper mobil penyok atau memecahkan lampu kabut mobil. Namun setelah saya periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bumper mobil pun masih utuh tak tersentuh. Sontak, kejadian itu pun lantas membuat saya kaget dan heran. Tidak hanya itu, Bapak yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan benda yang kami tabrak tadi. Saya kemudian memanggil Bapak agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua bisa ditemukan kerusakan mobil akibat benturan keras tadi. Dan setelah kami memeriksa beberapa kali setiap sudut bagian depan mobil, tidak ada satupun bekas benturan. Lalu, apakah yang sebenarnya kami tabrak tadi? Karena kami merasa ada yang tidak beres, saya dan Bapak pun lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adikku langsung pindah posisi duduk. Yang semula duduk di kursi paling belakang,
Sekarang mereka pindah ke kursi tengah bersama ibu. Sementara saya duduk di kursi depan menemani bapak. Dan kami pun lantas terus melaju di kegelapan malam alas roban. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kedua adikku sudah tertidur lagi dan yang terjaga kali ini adalah saya, bapak dan ibu. Hingga tidak lama kemudian hujan mulai turun. Memang hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan. Sampai-sampai bapak harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Sementara saya dan ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi, agar bapak tetap tenang dan bisa berkonsentrasi di jalan. Hingga dari kejauhan terlihat ada sepercik cahaya neon. Alhamdulillah, sudah terlihat pemukiman, pikir saya. Namun setelah semakin dekat, ternyata itu adalah sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Dan untuk menenangkan suasana kami memutuskan untuk singgah sejenak. Kami pun lantas turun dari mobil. Nah, ada yang aneh di sini. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kaki saya terbentur pasak penanda kilometer area. Dan di sana tertulis KM 15. Tanpa berpikir macam-macam, saya dan keluarga pun lantas masuk ke dalam warung tersebut. Nampak penjualnya menyambut kami ramah dengan logat khas Pekalongan. Dan kami pun lantas memesan makanan dan minuman panas. Jam segini kok masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian? Tanya aku. Iya, Mas. Ini sudah mau tutup kok. Masnya datang. Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya, Mas. Ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu. Sontak saya dan bapak pun terkaget. Karena sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu masuk warung. Padahal tadi jelas-jelas kami masuk lewat arah yang sama dan di sana hanya ada pohon besar. Ya sudahlah, kumangku. Saya tidak terlalu mempedulikannya, karena sekarang perhatian saya tertuju pada ayam pesanan saya yang sedang digoreng itu. Singkat cerita, akhirnya kami pun makan dengan sangat lahap. Ternyata rasa sambalnya enak, sangat cocok di lidah sampai-sampai saya nambah sambalnya 2 kali. Dan setelah kenyang menyantap ayam goreng tersebut, kami pun bergegas masuk ke mobil kembali. Tidak lama berselang mobil kami pun mulai melaju ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur kawasan itu. Dan setelah beberapa saat lamanya, akhirnya kami pun keluar dari alas roban. Singkat cerita, kami sudah menyelesaikan liburan kami di Jakarta. Dan karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, Bapak pun lantas memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pagi hari. Jadi, ketika memasuki alas roban hari masih siang. Dan setelah berjam-jam kami menempuh perjalanan, akhirnya kami memasuki area alas roban sekitar jam 1 siang. Saya pun kemudian mencari-cari keberadaan warung pecel lele yang waktu itu kami singgahi. Aku penasaran, dan juga karena rasa sambalnya enak. Namun sayang, warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam hari. Tidak berapa lama kemudian adik saya tiba-tiba ingin buang air kecil. Bapak pun kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas. Dan beliau pun menyuruh adik untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Sambil menunggu adikku menyelesaikan buang hajatnya, kami pun beristirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan alas roban di siang hari. Dan tidak bisa dipungkiri pemandangan alas roban di siang hari begitu indah.
Hingga secara tidak sengaja saya melihat sebuah pasak kilometer bertuliskan KM 15. Sontak saya pun kaget luar biasa, karena itu adalah pasak yang membentur kaki saya tempo hari, dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan saya ingat saya juga posisi warung pecel lele waktu itu kira-kira 3 meter di belakang pasak tadi. Lantas saya pun langsung memanggil bapak dan ibu untuk menunjukkan pasak tersebut dan lokasi warung. Benar saja, setelah diamati dengan seksama, tikungan tersebut persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan dan pasak bertuliskan KM 15. Namun yang aneh, 1 meter di belakang pasang itu adalah jurang yang sangat dalam. Sontak kami pun menyimpulkan kalau waktu itu kami sedang makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Dan hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut, kalau waktu itu kami ternyata singgah di warung gaib ala Sroban. Begitulah, percaya atau tidak percaya, mereka benar-benar ada. Dan mereka hidup berdampingan dengan kita. Tahun 1993. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Nampak sebuah bis jurusan Surabaya Solo berhenti di dekat pos jaga tengah Penggalan AU di Madiun untuk menurunkan 1 penumpang. Dan penumpang itu ternyata adalah seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahunan. Dia menggunakan kaos putih dan bercelana jeans, dan tidak ada yang istimewa dari wanita itu. Seperti biasanya, para tukang becak berebut menawarkan jasa kepada calon penumpang untuk mengantarnya ke tujuan. Akhirnya dari sekian banyak tukang becak, Pak Ahmad lah yang beruntung untuk mengantarkan si wanita itu. Pak Ahmad yang usianya sudah menginjak 50 tahun itu dengan semangatnya mengantar si wanita tersebut ke daerah A. Setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi Rp6.000. Dengan semangat beliau pun menggenjot becaknya, karena terbayang di pikirannya uang 6.000 itu akan ia dapatkan. Lumayan. Apalagi seharian penuh ini dia tidak mendapatkan satupun penumpang. Jarak yang ditempuh dari daerah A kurang lebih 2 km, tapi jalan yang ditempuh harus memasuki jalan desa yang berbelok-belok. Dan juga karena sudah malam, Pak Ahmad pun harus berhati-hati dalam mengendarai becaknya. Di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat perkebunan tebu siap panen yang tinggi menjuntai. Jadi harus ekstra hati-hati kalau akan berbelok, karena dari arah yang berlawanan tidak bisa terlihat apakah ada kendaraan atau tidak. Hingga setelah kurang lebih setengah jam waktu berjalan, sampailah ia di rumah si wanita itu. Dia sempat kagum tatkala melihat rumah yang menurut ukuran saat itu sangat megah. Nampak lampu-lampu yang bersinar terang di setiap sudut halamannya yang luas. Mungkin juga itu adalah rumah terbagus yang pernah ia lihat selama ia mengantar orang yang menggunakan jasa becaknya. Namun ia sedikit heran karena selama ia menarik becak ke daerah A, baru kali ini ia melihat rumah bagus tersebut. Tapi itu mungkin karena ia tidak begitu memperhatikan. Singkat cerita, wanita itu pun lantas turun dengan membawa barang-barangnya. Pak Ahmad, dia bermaksud membantu membawakan barang-barang itu sampai ke depan pintu rumah. Tapi wanita itu menolaknya karena barang-barang yang ia bawa tidak terlalu berat. Wanita tersebut menyuruh Pak Ahmad menunggu sebentar di depan pagar rumah itu, karena kebetulan uang yang dibawanya saat itu kurang. Benar, wanita itu hanya memberikan selebar uang 5.000-an, yang berarti itu masih kurang Rp1.000. Lantas, si wanita pun meminta maaf dan bermaksud mengambil kekurangan uangnya ke rumah. Namun sebelum masuk ke rumahnya,
si wanita menyarankan kepada Pak Ahmad agar memutarkan becaknya menghadap ke jalan atau membelakangi rumahnya, dengan alasan supaya gampang kalau sudah terima uang tinggal jalan saja. Sambil menunggu, Pak Ahmad pun duduk di dalam becaknya. Dan 5 menit pun berlalu, tapi wanita tersebut belum juga muncul. Pak Ahmad berpikir mungkin wanita itu agak susah cari uang 1000-an atau uang pas. Dan daripada bosan menunggu, ia pun lalu mengeluarkan tembakau dan kertas rokok lalu dilinting dan kemudian disulutnya. Sementara di tempat lain, ada sekelompok peronda sedang menjalankan kewajibannya untuk menjaga keamanan kampung. Karena biasanya saat seperti ini pasti sering ada orang yang mengambil tanaman tebu tanpa izin. Dan setelah berkeliling-keliling meronda, akhirnya sampailah mereka ke lokasi di mana Pak Ahmad sedang asyik merokok di dalam becaknya. Dan sambil mengendap-endap, mereka berjalan mendekati becak Pak Ahmad. Pikiran mereka saat itu ada yang mau nyolong tebu dengan menggunakan becak. Namun setelah mereka mendekat, mereka sempat heran karena di becaknya ada seseorang yang sedang merokok dengan santainya. Lantas, para peronda tersebut menyapa Pak Ahmad dan segera menanyakan kepentingan beliau di tempat itu. Pak Ahmad dengan santainya menjawab, kalau dia barusan mengantar seorang wanita ke rumah yang ada di belakangnya, dan dia sedang menunggu sisa uang ongkos becak dari wanita tersebut. Rumah yang mana, Pak?